Insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita Bismillah Rabbil Insya Allah kita akan pindah ke rukun sholat yang ke-6 ya. Kemarin kita sudah rukun sholat yang ke-5. Apa itu yang kemarin? Ruku ya. Sekarang kita pindah ke yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala marhum berusaha agar kita kira-kira Allah menambahkan Al-Quran al-Ulum dari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, nomor 6. Nomor 6. Ya, iktidal E. Iktidal E. Iktidal E. Yaitu iktidal. Rukun yang ke-6 dari sholat adalah al-i'tidalu. Ini tidak ada bahasa Buddhisnya, terpaksa dibilang iktidal E. Ya. Apalagi artinya iktidal? Belum pernah saya tanyakan. Ya, iktidal apalagi artinya? Arti sebenarnya lurus, meluruskan badan setelah ruku. Itu namanya al-i'tidalu. Ingat, setiap ada kata-kata i'tidal itu artinya ruku. Lurus ya. Seperti kita bilang i'tadilu. Ya. Luruslah. Sawwu sufufakum wa'tadilu. Luruskan saf kalian, sama saja sawwu dengan i'tadilu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda. Ini dalilnya tentang i'tidal. Ini dalilnya tentang wajibnya i'tidal dalam sholat. Rasulullah bersabda, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Nainafasi tarka kuhulir sujudmu gangka melempumu tetong. Ya, gangka melempumu tetong. Nah, kemudian angkatlah badanmu dari sujud. Angkatlah badanmu dari sujud. Kemudian angkatlah badanmu dari sujud, dari ruku ya, dari ruku karena tidak. Angkatlah badanmu dari ruku sampai lurus ya, sampai betul-betul lurus. Berarti salah ini terjemahannya di kitabnya. Di situ ruku ya, bukan di sujud. Salah cetak, salah tulis. Ya, karena baru diangkat dari ruku. Di situ tertulis dari sujudmu, padahal di situ dari rukumu. Ya, jadi ini dalilnya tentang i'tidal. Jadi Rasulullah bersabda, "Kemudian angkatlah badanmu dari ruku sampai badanmu itu lurus tegak ya, betul-betul tegak lurus." Nah, itulah disebut dengan i'tidal. Ya, di sini tidak ada dijelaskan oleh yang guru kita. Tidak panjang penjelasannya. Itu saja kalimat yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Ya. Sebuah hadis Nabi tentang i'tidal. Tapi ada yang saya sampaikan, yaitu i'tidal itu
syaratnya dalam kitab-kitab fikih yang kitab-kitab besar fikih itu, i'tidal itu adalah kembalinya badan kita seperti sebelum ruku. Dengarkan. Jadi i'tidal itu syarat sahnya kembalinya badan kita seperti sebelum ruku. Ya, itu i'tidal. Jadi kalau sebelum ruku tegak lurus, setelah ruku begini, kemudian kembali tegak lurus seperti sedia kala. Itulah disebut dengan al-i'tidal. Kemudian harus juga dengan tumanina, ya, harus dengan tumanina. Apa dibaca kalau i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu Rabbana wa lakal hamdu. Atau masih ada sambungannya banyak hadis yang lain, ada sambungannya sampai panjang, ya, dan lain-lainnya. Di sini tidak disebutkan karena yang wajib itu gerakannya, bacaannya itu sunnah. Nanti di belakang dijelaskan itu bacaannya. Jadi bagaimana kalau ada orang sholat diam saja, tidak ada dibaca, kalau itu tidak sholatnya sah. Karena yang wajib itu gerakannya, gerakannya lurus kembali setelah ruku. Ada pembacaannya nanti kita belajar di belakang tentang sunnah-sunnah sholat. Makanya tidak ada di sini ditulis dan dihurufkan. Membaca ini, baca ini tidak ada. Ya, kemudian ada juga yang sering kita temukan di luar, di masjid-masjid di luar itu. Kalau kita sholat, apalagi sholat di masjid yang di depan ini, setiba, itu gerakannya beda kalau i'tidal. Kebanyakan mereka di situ kalau i'tidal tangannya di seperti kembali begini. Ya, tidak dikasih lurus ke bawah. Tapi ulama fikih itu mengatakan, ya, yang disepakati mereka ketika i'tidal tangan lurus saja ke bawah, namanya irsalul yadain, meluruskan tangan ke bawah, tidak perlu begini lagi. Tapi kalau kita sholat di masjid-masjid yang lain ada yang begini. Kalau di Arab Saudi rata-rata begini. Kalau tidak, sami Allahu liman hamidah, begini kembali. Sebelum ruku, sebelum sujud. Nah, itu karena memang ada perbedaan pendapat. Tapi itu cuma masalah-masalah furu'iyah namanya. Furu'iyah, ya, tidak perlu diperbesar. Karena memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada hadisnya yang mereka pegangi bahwa tangan itu harus kembali begini setelah ketika tidak. Ada hadisnya yang mereka pegangi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dikasih lurus saja ke bawah. Itu sudah cukup. Dibilang, dikatakan i'tidal. Ya, lanjut, yang ketujuh, rukun sholat yang ketujuh, sujud sujud yaitu sujud, yaitu sujud. Jadi itu dalam bahasa Bugis apa artinya sujud rokok ada di belakangnya. Itu seperti the, ya, kalau bahasa Inggris the book, the teacher, itu pakai sujud bobo ya, dan lain-lain. Yang lanjut, sujud yaitu sujud. Rukun sholat yang ketujuh adalah sujud. Nasibawai as-saw beserta dengan tumanina, ya. As-saw itu tumanina, tenang atau diam sejenak. Sujud nasibawai as-saw atau at-tumanina. Sujud disertai dengan tumanina. Tumanina artinya tenang, tenang sejenak. Ya.
Maka dari Nabi Muhammad Rasulullah bersabda berdasarkan sabda Nabi, maka dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda apa dalilnya tentang sujud? Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Napato sujud gangka masausamu risujudmu. Kemudian sujudlah. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina. Kemudian sujudlah atau kemudian bersujudlah sampai engkau tumaknina dalam sujudmu. Sampai engkau tumaknina dalam sujudmu. Hatta tumaknina sajidah. Kenapa dibaca tatma'inna di situ? Bukan tatma'innu, bukan tatma'inni. Coba ingat, Mumtaz. Kenapa? Kenapa tatma'inna? Bukan tatma'innu atau tatma'inni misalnya? Karena A huruf apa hatta? So, apa hurufnya? Anlan iran kaili hatta anlan iran kaili hatta. Jadi kalau ada hatta dengarkan, kalau ada hatta masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya nasab. Hatta ya pokoknya fi'il mudhari di belakangnya hatta maka itu dinasab. Kalau di belakangnya hatta isim bukan fi'il, maka itu hatta sebagai apa? Hatta ada dalam surah. Apa dalam surah? Hatta mufa'il. Ya pokoknya seperti itu ya. Di sini kita baca hatta ta'tadila. Hatta tatma'inna sama juga dia sekali. Hatta ta'tadila. Bukan ta'tadilu. Ya, jadi ini dalilnya sujud ya. Sabda Rasulullah, "Masjud hatta tatma'inna sajidan." Ya lanjut, nawajibna sujud fi tulan ro'ale. Kemudian wajib sujud maksudnya bersentuhan dengan tanah, dengan lantai, maka wajiblah sujud 7 anggota badan. Nah, wajiblah sujud di tulang rohali. Nah, kemudian wajiblah sujud 7 anggota badan. Tulang rohali bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya itu al-a'dha'u. Ya, apa dalilnya? Harus 7. Maka Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, ya. Dari hadis yang dapat yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, apa bunyinya? Inni umirtu. Apa artinya ini? Sesungguhnya ya aku atau saya. Umirtu diperintahkan. Umirtu saya diperintahkan. Kalau amar itu saya memerintahkan.
Umirtu. Ini umirtu, maksudnya kuya diperintahnya, ya. Ya. Sesungguhnya aku diperintahkan an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Ya. Sesungguhnya aku diperintahkan sujud si bawa pitui lan ro'ali untuk bersujud sesungguhnya aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota badan. Ya. Pitui lan ro'ali. Saya diperintahkan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota badan. Yaitu, yaitu, ya, di situ ada nomor-nomor. Nomor 1 Alin Roy. Nomor 1 Alin Roy. Apa itu? Da? Ya dahi, bukan dagu ya. Kalau dagu di bawah, dahi di atas. Dahi. Namanya Alin Roy. Kalau bahasa Makassarnya apa? Alin Roy. Hah? Dongkok. Apa bahasa Makassarnya? Hmm? Ya, bahasa Bugisnya Alin Roy. Gak tahu kalau di daerah lain, karena Bugis itu beda-beda juga. Jadi yang pertama adalah Alin Roy, yaitu dahi. Ya, nomor 1. Kemudian nomor 2 dan nomor 3, duai lima. Duai lima. Kedua tangan ya, harus menyentuh lantai, maksudnya menyentuh tanah dan saya bersujud. Pernah ada saya lihat itu di video, ada anak-anak kecil sujud, tidak sampai tangannya di lantai, kepalanya saja. Jadi dia latihan seperti itu game itu. Harus menyentuh tanah. Kedua, telapak tangan. Lima. 2 tangan kita. Kemudian nomor 4, nomor 5, utu. Kedua, lutut. Kedua, lutut. Ya, harus sujud di tanah, harus menyentuh lantai. Ya, nomor 6 dan nomor 7, capak jaringna duai palut aje. Apa artinya itu kira-kira? Ujung, ya, jari-jari kedua kaki. Ujung jari-jari kedua kaki ya harus bersentuhan dengan lantai sujud. Ya, itu 7 anggota badan yang harus ya sujud ketika kita sholat. Dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki kita harus menyentuh tanah atau lantai. Lanjut. Ini sudah dilakukan tiap hari ya, tapi harus ditahu. Ya, harus ditahu. Nawajibnya itu liparap alin roy. Oleh karena itu harus ditempelkan dahi kita. Oleh karena itu wajib ditempelkan dahi kita. Ya. Oleh karena itu harus ditempelkan dahi kita dan nia ingat begitupun hidup. Begitupun hidup. Ya, sekalipun tadi tidak disebutkan ya, coba periksa tadi di atas. Tidak ada hidung ya. Ya, nanti dijelaskan kenapa begitu. Ya, saya ulangi. Oleh karena itu wajib ditempelkan ke lantai dahi kita juga hidung kita, juga hidung.
juga hidung. Ya, tak buka de natallabi. Ya, secara terbuka, de natallabi, tidak ada penghalangnya, tidak ada penghalang. De natallabi, secara terbuka tidak ada penghalangnya. Tidak boleh terhalang dahi dengan hidung kita ketika sujud. Dan lagi tidak ada penghalangnya. Nasabah songkok, baik itu songkok, ini contoh ya, supaya tidak ter. Jadi songkoknya harus tidak boleh menutupi dahi, harus dibuka sedikit. Pernah ada imam di sebuah masjid itu songkoknya begini. Terus ada teman yang tegur, padahal itu imam ustaz yang sering ceramah keliling. Tapi ketika jadi imam, songkoknya begini. Ada teman yang berani menegur. Katanya Ustaz, itu harus, dari kita harus menempel di. Akhirnya beliau bilang, mungkin kebiasaannya ya, seperti ini. Jadi harus dibuka, tidak boleh tertutup oleh songkok. Atau 5 waju, dengarkan. Atau 5 waju, atau ujung apa ini? Ya, kerah, bukan. Ujung pakaian maksudnya, ujung ini lengan baju ya, ujung lengan baju. Itu ada orang Arab, itu lengan bajunya lebar sekali. Di kampung-kampung di Mesir itu ada jenis baju Arab, itu saking lebarnya mungkin 40 meter lebarnya ininya. Nah, itu kalau itu menempel di menghalangi dahi kita atau hidung kita, kemudian tidak sampai ke tanah, ke tempat sujud, maka itu tidak sah. Dan ini diperhatikan ya, maksudnya benda yang menempel di tubuh kita tidak boleh menghalangi sujud. Sekali lagi, jangan. Yang tidak boleh menghalangi dahi kita sampai ke tanah, benda yang menempel di tubuh kita, songkok atau baju yang benda yang kita pakai, atau surban, coba kita baca lagi, atau surban. Pertama dari songkok, kemudian ujung lengan baju, surban yang kita pakai ya, baik di kepala atau di badan. Kalau itu menghalangi dahi kita sujud, tidak sah ya. Tapi syaratnya yang menempel di tubuh kita yang kita pakai sholat. Lanjut. Ya rega bawon nama kumpraye, atau kudungnya perempuan. Kalau pakai kudung mau sholat harus dibuka sedikit di sini. Jangan terlalu rapat begini. Atau pakai cadar, tidak boleh orang sholat pakai cadar ya, buka cadarnya. Karena cadar menghalangi dahi dan hidung kita menempel di tempat sujud. Makanya kalau pergi umrah itu di bagian perempuan kan tertutup, beda dengan ya tempat sholatnya di belakang. Itu semua yang bercadar dibuka cadarnya ketika sholat. Karena menghalangi kain yang menempel di tubuh kita ketika menghalangi sujud ini, dahi dengan hidung sampai ke tanah, ke lantai, maka itu sujudnya tidak sah. Ya, termasuk kudungnya perempuan, kudung bentuk apapun itu, ketika menghalangi dahinya atau hidungnya, maka tidak boleh. Lanjut, makanya dari kita rihadnya sedapat anda berutaki Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban,
Apa hadisnya? Idza sajadta, idza sajadta. Nareko sujud kau ketika kamu sujud. Idza sajadta. Ketika kamu sujud. Ya, kenapa kalau sujud? Famakin jabhatak minal ardi. Maka patugengkeun alimromu ri onros sujudmu. Maka tempelkanlah dahimu di tempat sujudmu. Jika kamu sujud, maka tempelkanlah dahimu rimongros sujudmu di tempat sujudmu. Tempelkanlah dahimu di tempat sujudmu. Ya, wala tangkur naqran. Na ajak lalu ngubah pintu. Ya. Dan janganlah sujud dengan terlalu cepat ya, seperti ayam yang ngubah pintu itu. Pernah kita bahas dulu. Seperti ayam yang lagi makan, maksudnya sujudnya terlalu cepat. Cuma 1 detik dia angkat lagi. Tidak sempat membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Jadi ukurannya itu minimal kita membaca 1 tasbih Subhana Rabbil A'la atau wa bihamdi. Ukurannya itu dibaca dengan tenang, bukan juga dibalap. Ya, itu ukurannya tumanina ya. Ya, wala tangkur, wala tunakkir ya, bukan tangkur. Wala tunakkir naqran. Ya. Nah, ajak lalu muwaffitu. Janganlah dengan cepat, terlalu cepat gerakannya. Wala tunakkir naqran. Ya lanjut, talaba cerewet sujudna wa kadallu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian membaca 3 kali dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian membaca 3 kali dalam sujud, ya, yang sering kita baca. Ada juga yang mengatakan tidak pakai wa bihamdi. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada wa bihamdi, subhana rabbil a'la saja. Tapi kita di DDI itu pakai wa bihamdi. Karena yang kita baca kitab-kitabnya Imam Syafi'i ada wa bihamdinya. Apa artinya subhana rabbil a'la? Maha suci Rabbi, Tuhanku al-a'la, ya yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan dengan segala puji-pujian kepadanya. Wa bihamdihi. Yang lanjut, nantinya si boleh-bolehna min laudwan bila sujudna. Ya, dan sebaiknya berdoa di dalam sujud, dan sebaiknya atau sangat-sangat dianjurkan berdoa di dalam sujud. Jangan cuma membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada doa yang lain, doa kebaikan yang kita doakan dalam sujud. Khususnya kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah, biasanya kan imamnya cepat, tidak sempat kita berdoa, sudah diangkat kepalanya. Tapi kalau sholat sendiri, sebaiknya memperbanyak doa di dalam sujud. Doa apa saja, yang penting benar, baik.
Bahkan ada ulama mengatakan tidak apa-apa berdoa pakai bahasa apa saja di dalam sholat, di sujud. Selain sujud tidak boleh. Saya sering mendengarkan ada ulama yang mengatakan, dengarkan, tidak apa-apa berdoa memakai bahasa apa saja, bukan bahasa Arab, tetapi dalam sujud saja diperbolehkan. Misalnya, ya Allah, apa, kasih banyak uangnya orang tuaku supaya banyak juga kirimanku. Ya. Nah, ya Allah, bukakan pintu atau jalan supaya saya bisa kuliah di sini, saya bisa lanjut di sini. Tidak apa-apa. Tapi kalau dengar, tapi kalau mau aman cukup dalam hati. Kalau mau doa-doa khusus seperti itu. Misalnya orang tuanya sakit, ya Allah sembuhkan mamaku ya Allah secepatnya dalam hati, dalam sujud. Jangan cuma membaca subhana rabbil a'la. Doa apa saja yang penting baik dan benar, bukan tentang keburukan. Ya kenapa? Dengarkan. Apa dalilnya? Kenapa harus memperbanyak doa ketika sujud? Karena kata Nabi, maka Nabi Muhammad dari hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad bersabda atau dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini masyhur sekali hadis ini. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajidun wa aktsiru ad-du'a. Ya, kata Nabi, naya kaminan marpena atai ribuanna yanaritu rigau engkana sujud. Ya. Keadaan yang paling dekat antara keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, dikautkan sujud, yaitu ketika bersujud. Ulangi, keadaan yang paling dekat ya antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu ketika bersujud, bukan yang lain, tapi ketika sujud. Ba'adziru doa, maka perbanyaklah berdoa dalam sujud tersebut. Bukan cuma membaca subhana rabbil a'la, tapi doa apa saja. Saya pernah baca, saya pernah nonton di YouTube itu ada anak muda kan cerita. Ada anak muda terlilit utang, dia punya usaha, kemudian utangnya membengkak, mungkin pinjam uang di mana, sampai tidak bisa lagi dia bayar, mungkin sudah miliaran atau ratusan juta, ya. Tidak bisa, dia sudah angkat tangan, tidak bisa lagi membayar. Kemudian dia dengarkan seorang ustaz ceramah tentang hadis ini. Katanya antara hamba dengan Tuhan paling dekat itu jaraknya ketika kita bersujud, maka perbanyaklah doa di waktu sujudmu. Dia amalkan itu. Katanya dia pergi ke masjid, dia sholat sunnah sampai menangis dalam sujudnya, lama sekali dia sujud. Sampai dia mengatakan, semua dia tumpahkan di situ. Ya Allah, lunaskanlah utang-utangku, saya sudah tidak bisa angkat tangan, tidak bisa lagi bayar. Katanya sekalipun harta benda saya jual, tidak akan lunas itu utang saking banyaknya. Mungkin usahanya bangkrut atau bagaimana. Nah, ternyata katanya itu dilakukan beberapa hari saja, tiba-tiba ada saja, tiba-tiba terbayarkan itu utangnya. Saking yakinnya dengan hadis ini.
Tapi diceritakan itu bisa. Jadi kalau punya masalah bisa dipraktikkan ini apa saja. Tidak perlu bahasa Arab, bahasa Indonesia tapi dalam hati misalnya. Ya Allah, tidak bisa misalnya. Saya serahkan kepada Ya Allah apa saja urusannya. Karena ini ada jaminan dari Rasulullah SAW. Ketika kita sujud, itu kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ayat ini tadi tentang hidung. Nah, itu ternyata ada perbedaan pendapat. Apakah hidung harus ikut apa menyentuh lantai atau tidak perlu? Nah, itu dalam kitab-kitab fikih yang besar itu dijelaskan. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau mengatakan harus hidung itu harus tidak boleh tidak harus menempel di lantai tempat sujud. Imam Ahmad bin Hanbal atau Madhab al-Hanabilah beliau mengatakan seperti itu. Ada pun imam-imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Malik serta yang lainnya itu mengatakan sunnah saja hidung kita. Apalagi kita yang hidungnya tidak mancung. Kalau orang Arab, kalau orang Arab atau orang kulit yang hidungnya mancung, itu gampang sekali menempel di lantai. Kalau kita orang Indonesia yang hidungnya tidak mancung, itu harus disengaja itu. Harus disengaja supaya hidung kita menempel di tanah atau di lantai. Ya. Kecuali kita mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Al-Hanabilah, maka mau tidak mau itu hidung harus dipaksa menempel juga di tempat sujud. Tapi kalau kita Imam Syafi'i yang kita ikuti, sunnah saja. Sujudnya sah, sekalipun cuma ini saja. Dan yang sujud di lantai. Apa alasannya Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan tidak wajib hidung? Itu tadi hadis yang kita baca. Di situ tadi dikatakan ya, cuma tidak ada hidung disebut. Cuma al-jabha, dahi saja. Tidak ada hidung yang disebut. Tapi ternyata di riwayat yang lain ada riwayat yang mengatakan wa asyara ila anfi. Nabi juga menunjuk hidungnya. Memang tidak disebut hidung, tapi beliau juga menunjuk hidung beliau ketika mengucapkan itu. Ila al-jabha. Makanya hadis itu yang dipakai oleh Madhab al-Hanabilah atau madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hidung itu mau tidak mau harus dikasih sujud juga, harus menyentuh lantai tempat sujud. Ya ini juga hidung jadi masalah bagi orang Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia operasi hidungnya supaya sedikit mancung ke depan. Banyak sekali ke Korea atau ke Thailand untuk operasi hidung. Itu tidak murah. Ada yang sampai katanya 100 juta itu untuk operasi hidung saja supaya mancung 1 senti ke depan lagi. Padahal sebaliknya orang Barat atau orang Arab ada yang operasi supaya hidungnya tidak terlalu mancung. Terbalik, coba buka di internet, itu ada operasi supaya hidungnya tidak terlalu panjang. Itu ada, ya. Jadi memang aneh itu manusia.
sudah dikasih hidup, malah dioperasi lagi, operasi plastik ya sudah. Waktu saya di Mesir dulu, kan ada koran, kita langganan koran itu. Kadang ada iklannya di koran, operasi untuk sedikit memendekkan hidung karena terlalu panjang hidungnya, terlalu mancung. Dan ada orang Arab yang melakukan seperti itu, atau orang Barat. Jadi ya aneh-aneh. Ya, jadi itu rukun yang keberapa tadi? Ketujuh ya, sujud. Ya, nanti kita bahas lagi berikutnya rukun yang berikutnya. Apa rukun yang berikutnya? Bangkit dari sujud atau duduk di antara dua sujud. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya kalau ada orang sholat berbeda dengan cara yang kita lakukan setiap hari, jangan langsung bilang apa itu kenapa begitu caranya sholat. Jangan sampai kita yang tidak pernah membaca. Memang ada sholat seperti itu. Seperti itu tadi, itidal. Itu banyak sekali orang itidal begini, kembali begini, bersedekap. Tidak dikasih lurus ke bawah tangannya. Karena memang ada pendapat ulama ya seperti itu. Dan ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus belajar dulu ya. Jangan cepat menyalahkan orang kalau melihat sesuatu yang berbeda. Jangan bilang salah itu. Kenapa begitu? Atau bilang eh, ajaran apa lagi itu? Ya, banyak membaca dulu. Ternyata ada memang seperti itu. Yang tidak ada itu banyak santri sudah dengarkan. Banyak santri saya lihat di mana-mana kalau sholat sampai begini ada. Itu tidak ada sunnahnya sama sekali. Nabi tidak pernah sholat seperti ini. Tapi ya di sini, kadang di sini, kadang di sini. Tapi kalau begini tidak ada. Itu mengada-ngada namanya. Jangan ya, jangan begini. Mungkin santri rasa kalau begini enak. Tapi yang betul ya di sini. Pergelangan tangan ini atau sedikit ke sini. Ada pun tempatnya bisa di pusar, bisa di tengah, bisa di batin. Tidak ada bisa ada seperti ini. Dan tidak ada yang seperti ini. Ya, jadi jangan seperti itu. Atau sekalian lurus. Pernah lihat orang sholat tidak begini, tapi begini saja. Itu mazhab Maliki ya. Kalau lihat orang seperti itu sholat Allahu Akbar begini saja sampai selesai, itu dia bermazhab al-Maliki, Maliki ya. Mazhabnya yang Malik tidak ada begini, begini saja. Itu banyak di negara-negara yang lain di Arab ya. Seperti itu. Nah, kalau melihat seperti itu jangan mengatakan salah itu atau itu tidak sah. Itu kita yang belum membaca, belum mempelajari. Ada pertanyaan sebelum ya, ada pertanyaan. Nah, jadi hati-hati ya kalau sujud. Semua benda-benda yang menempel di tubuh kita tidak boleh menghalangi tadi itu. Dahi kita atau hidung kita menempel di tanah atau di tempat sujud.
Ya, ya nanti dilanjut lagi ya. Ingat tadi itu apa? Ya, tidak namanya lurus, meluruskan badan kembali. يا رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فكرنا في الدين. اللهم فكرنا في الدين. اللهم فكرنا في الدين. اللهم انا نسالك علما نافعا وفضلا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ في الدنيا حسنه ولا تزغ حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.